Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Nugrailani dari kelompok 311 IPA 2 akan menceritakan bagaimana terjadinya Perang Tondano dalam sejarah Indonesia. Kelompok saya terdiri dengan saya sendiri, Akbar Nugroho, absen 3, Excel Arkananta Putra, absen 12, Muhammad Hanif Rizky, absen 21, Rafa Nur Aliyah, absen 30. Jadi pada sejarah ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama latar belakang, yang kedua strategi, yang ketiga klimaks, yang keempat adalah dampak dari Perang Tondano. Dan Perang Tondano ini memiliki perang 1 dan perang 2. Tondano adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tondano merupakan gabungan dari kata to dalam bahasa Tombulu yang memiliki arti orang dan rano yang artinya air. Tondano memiliki makna sebagai masyarakat atau penduduk yang tinggal di sekitar air, yang masyarakatnya saat itu memang tinggal di sekitar danau Tondano. Jadi Tondano itu merupakan nama sebuah danau di daerah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Latar belakang Perang Tondano 1. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xavierus. Akan tetapi hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika abad ke-17 VOC telah menanamkan pengaruhnya ke Ternate. Jadi, sebelum VOC mempengaruhi di Ternate, hubungan antara bangsa Spanyol dengan Minahasa itu sangat erat. Karena adanya VOC ini, jadi mereka terpengaruh dan membuat hubungan antara Minahasa dan Spanyol terganggu. Rakyat Minahasa pada saat itu, Gubernur Simon Kos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembe. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan masyarakat pun tersingkir dari tempat tersebut. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Jadi, Perang Tondano ini terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang mengakibatkan orang-orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda menjadi perang. Karena adanya penolakan tersebut yang membuat marah VOC, kemudian memutuskan untuk perang dengan rakyat Minahasa tadi. Yang kedua, strategi. Keputusan Belanda untuk melakukan perang dengan masyarakat Minahasa dimulai dengan upaya VOC membendungi aliran Sungai Temberan. Hal ini ditempuh untuk melemahkan mental rakyat Minahasa. Pembendungan terhadap Sungai Temberan mengakibatkan aliran sungai meluap. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat Minahasa mulai memindahkan tempat tinggal dan barang-barang mereka ke Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Mengetahui hal itu, kemudian VOC mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Isi ultimatum Gubernur Simon Kos pada rakyat Minahasa, masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC.
masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan Sungai Temberan. Akan tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Jadi karena bendungan aliran Sungai Temberan yang dilakukan oleh VOC itu membuat rusaknya tanaman-tanaman di wilayah tersebut. Jadi karena rusaknya tanaman-tanaman tersebut, Gubernur Simon Kos meminta untuk menyerahkan Tondano tokoh pemberontak, tetapi tidak ada yang mendengarkan, sehingga VOC pun mundur ke Manado. Klimaks. VOC memilih mundur untuk ke Manado ternyata membuat keputusan rakyat Minahasa semakin sulit. Karena kenapa? Hasil pertanian menjadi penumpuk karena pembeli bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan lain selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano I. Setelah itu Belanda membangun pemukiman di Sulawesi Utara lengkap dengan sebuah benteng. Jadi karena masyarakat Minahasa sulit untuk menjual hasil tanamannya karena bangsa Spanyol telah diusir oleh Belanda oleh VOC, jadi mau tidak mau dia pun menjalin kerjasama dengan VOC untuk menjual hasil pertaniannya. Dampak. Karena sulitnya pertanian penduduk yang menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir oleh VOC, masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan. Jadi mereka pun bekerja sama dengan VOC agar pertanian mereka terjual, dan akhirnya mereka memiliki hubungan terbuka dan mengakhiri Perang Tondano I, dan mengakibatkan Belanda membangun pemukiman di wilayah Sulawesi Utara dan memiliki benteng-benteng di sana. Kita lanjut ke Perang Tondano II. Latar belakang Perang Tondano II. Jadi, akar permasalahan Perang Tondano II sebenarnya memiliki hubungan dengan Perang Tondano I, yaitu pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada 1679 yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda, terutama menyalurkan sejumlah kebutuhan. Jadi, karena mereka telah melakukan sebuah hubungan jual beli itu tadi, mereka pun memiliki perjanjian kepada Belanda dan memiliki hubungan. Akhirnya mereka pun menyalurkan hubungannya, sejumlah kebutuhannya kepada VOC. Belanda pun melakukan tindakan-tindakan licik yang tidak sesuai dengan perjanjian itu dan membuat berselisih. Tak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels membuat keputusan pasukan dalam jumlah besar yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengerahkan penduduk dari sejumlah daerah termasuk Minahasa pada bulan Mei 1808 segera mengumpul para hukum.
Jadi mau tidak mau mereka pun harus siap untuk disuruh bertempur karena perjanjian yang dilakukan itu tadi. Dan penyampaian bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata para hukum tidak mau menuruti permintaan. Bahkan beberapa di antara mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jadi mereka yang memiliki keinginan, VOC tersebut memiliki keinginan untuk untuk Gubernur Jenderal tadi yang memiliki keinginan untuk memiliki sejumlah pasukan itu tidak didukung oleh para ukung karena mereka tidak setuju dan mengakibatkan mereka memiliki perlawanan terhadap kolonial Belanda. Strategi. Jadi para ukung tadi memusatkan aktivitas perjuangan mereka di Tondano. Salah satu tokoh perang Tondano II adalah Ukung Lonto yang memiliki perlawanan dan penegasan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Awalnya untuk menempuh secara persuasif dan berusaha menarik mendukung dari sejumlah ukung. Namun, melihat keadaan semakin kritis karena aksi rakyat Minahasa, Prediger tidak memiliki pilihan lain selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Seperti Perang Tondano I, Belanda kembali menerapkan strategi membendung aliran Sungai Temberan. Dan Belanda juga menyiapkan 2 pasukan yang ditugaskan untuk menyerang dari darat dan air. Dari perkembangannya, strategi Belanda untuk membendung Sungai Temberan termasuk justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, air sungai yang meluap mempersulit gerakan Belanda. Klimaks. Jadi pada akhir Perang Tondano II, yang mana peperangan ini diakhiri dengan kekalahan pada pihak Minahasa. Dalam perang ini, Belanda tidak tangguh-tanggung dalam melancarkan serangannya. Serangan-serangan tersebut membuat rakyat Minahasa harus berjuang secara mati-matian hingga darah penghabisannya. Pada tanggal 5 Agustus, saat benteng Moraya berhasil diruntuhkan oleh pasukan Belanda, rakyat Minahasa sudah tidak dapat lagi melakukan perlawanan. Waktu sang surya menampakkan cahayanya di ufuk timur, pada pahlawan pejuang Minahasa sudah tak nampak lagi. Semua yang tersisa hanya puing-puing reruntuhan benteng disertai mayat-mayat perjuangan. Tidak ada lagi para pejuang yang mati-matian mempertahankan wilayah Minahasa. Semuanya telah musnah. Yang tersisa hanyalah semangat perjuangan mereka di tanah Minahasa. Dampak dari Perang Tondano II. Jadi dampak dari Perang Tondano II memiliki dampak yang buruk sekali bagi rakyat Minahasa, yang mana masyarakat Minahasa harus mengakui kekalahannya 2 kali kepada Belanda, dan mereka pun harus rela kehilangan banyak pejuang dalam perlawanan tersebut, maupun itu material atau kehilangan benteng-benteng pertahanannya. Dan ini adalah nama-nama tokoh yang berjasa pada benteng pada Perang Tondano. Ada Tewu, Sarapung,
Korengkeng, terus Luming Kelas, Lonto Kamasi, sama Ukung Mamahit. Jadi sekian yang dapat saya ceritakan tentang Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.